Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Comment, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang wajib membaca syahadat adalah pertama, orang kafir asli yang masuk Islam. Orang kafir asli kalau pengen masuk Islam maka dia wajib bersyahadat. Yang kedua adalah orang muslim dalam sholat tok waktu at-tasyahud akhir. Selebihnya tidak wajib. Artinya anaknya seorang muslim biarpun dia tidak membaca syahadat maka dia adalah muslim. Ada ketambahan tadi yang kafir tadi. Yang pertama adalah orang kafir asli pengen masuk Islam harus bersyahadat. Disamakan dengan kafir adalah orang murtad, keluar dari Islam dan iman, mengatakan ada nabi setelah nabi, atau mencaci Al-Quran, mencaci Rasulullah, menginjak Al-Quran, sujud kepada berhala, maka dia murtad. Maka di saat seperti itu dia wajib bersyahadat kembali, asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun muslim yang asli atau dilahirkan dari keluarga muslim, maka biarpun tidak bersyahadat dia sudah dikatakan sebagai seorang muslim dan tidak ada kewajiban bersyahadat bagi dia. Tidak ada kewajiban bersyahadat untuk masuk Islam. Maka aneh sebagian kelompok membuat kelompok, misalnya kelompok yang harus bersyahadat, lalu mengatakan yang belum berbaiat dan bersyahadat dengan kita maka dia masih kafir. Wah, ini kurang ajar kepada umat sedunia. Itu menunjukkan karena itu kurangnya ilmu. Kalau begitu berbahaya mengkafirkan orang. Gara-gara ada ikut kelompok saya bersyahadat kamu belum Islam. Oh, kamu harus Islam syahadat lagi nih. Syahadat lagi. Orang muslim kok. Syahadatnya dalam sholat saja. Atau syahadat biasa. Dalam makna zikir boleh. Tapi bukan syahadat masuk Islam. Kalau saya mengatakan, kamu harus syahadat kalau bergabung dengan sini. Berarti saya mengatakan dia kafir sebelumnya. Na'udzubillah. Berbahaya. Jadi tidak perlu, tidak wajib mengucapkan kalimat syahadat. Kecuali di dalam sholatnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Man qala la ilaha illallah adalah siapa yang pernah mengatakan dalam hidupnya la ilaha illallah. Tapi bukan sampai sini saja. Teruskan. Awas, teruskan. Khalisan. Dia katakan dengan ikhlas. Ikhlas min qalbihi aw nafsihi, langsung mengalir dari hatinya. Khalisan min qalbihi aw nafsihi. Kalimat kelihatannya gampang didengar, tapi tidak mudah mempraktekannya. Perhatikan baik-baik. Setiap kalimat yang diucapkan dan kalimat itu mengandung nilai ibadah, maka disebut ikhlas, disebut kalimat itu ikhlas bila kalimat yang diucapkan itu akan nampak dalam pembuktian. Anda ikhlas mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi dalam menyembah Allah itu mengikuti tuntunan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda menyampaikan kalimat itu kalimat ibadah. Ibadah. Bagaimana ukuran benar kalimat itunya? Apakah hanya di lisan saja atau sampai ke hati? Maka biasanya semua kalimat ibadah akan ditunjukkan oleh Allah dalam bentuk pembuktian. Apakah benar tekadnya itu atau hanya sekedar kalimat di lisan saja? Apa pembuktiannya? Diturunkanlah kemudian amal soleh untuk menguji. Perhatikan baik-baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah. Di ilah, Allah, itu bukan nama Tuhan saja, tapi nama Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. Bagaimana membuktikan kesungguhan kalimat itu? Maka Allah turunkan bentuk-bentuk ibadah amal soleh untuk menguji kebenaran dari kalimat itu. Jangankan Anda, level Nabi dan Rasul pun akan mendapatkan ujian serupa. Contoh, Nabi Musa, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ketika Allah minta kepada Musa untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan yang disembah, maka muncul ujian untuk menyembahnya. Perhatikan kalimatnya. Innani anallahu. Sayalah Allah, Tuhan yang layak disembah. La ilaha illa ana. Nggak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Diuji dengan amal soleh. Wa aqimis salata lidzikri. Cara menyembah saya, tunaikan salat. Supaya dengan salat itu kamu selalu ingat bahwa saya Tuhan yang layak untuk disembah. Musa Nabi, Musa Rasul. Musa dekat dengan Allah. Saking dekatnya diberikan pernyataan Allah langsung kepadanya. Wa kallamallahu Musa takliba. Musa ahli surga, seorang nabi rasul dekat dengan Allah ahli surga, masih disuruh sholat untuk membuktikan kalimat syahadatnya.
Antum bukan nabi, antum bukan rasul. Tidak pernah Allah bicara langsung kepada antum. Surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab menegangkan. Antum gak mau sholat, antum siapa? Coba lihat, semua nabi rasul sholat. Nabi Musa tadi sholat, Nabi Isa sholat. Quran surah ke-19 Maryam ayat 31 sampai 33-nya. Kemudian Nabi Ismail sholat, ayat 55-nya, surah 59. Surah ke-19 ayat 55-nya. Bahkan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholah. Ismail minta keluarganya mengerjakan sholat. Nabi Ibrahim minta semua keturunannya mendoa kepada Allah supaya sholat. Quran surah ke-14 dengan namanya Ibrahim ayat 37. Liyuqimus sholah, supaya keturunanku bisa menunaikan sholat. Sholat. Semua Nabi sholat. Ayo urutkan, Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam AS sholat. Dengan cara yang berbeda-beda, tapi dengan makna yang sholat. Cara berbeda itu dalam bentuk syariat. Ada yang zikir seperti Nabi Daud, ada yang kemudian sholatnya berdiri sampai ruku dan disempurnakan pada masa Nabi Muhammad SAW sampai sujud sampai dengan salamnya. Ada semua. Nah sekarang apa faidah dari sholat itu? Sholat itulah pembuktian kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau orang ikhlas syahadatnya, maka dia akan mudah menunaikan sholatnya. Di gambaran orang yang dapat syafaat itu bukan cuma bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak, tapi dia membuktikan la ilaha illallahnya lewat perangkat amal soleh dalam kehidupannya. Jadi bukan sekedar syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Islam sah, tuliskan di KTP, agama Islam, sholat tidak. Masya Allah, KTP-nya masuk surga, andanya tidak. Kalau cuma seperti itu, zaman jahiliyah sudah ada yang begitu. Turun Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab Badui mengatakan, Muhammad saya beriman. Sudah bersyahadat dia, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi maaf, minta sholat malas, zakat tunda-tunda, akhlak gak ada. Turun ayat langsung mengatakan, kul lam tu'minu. Katakan Muhammad, dia nggak serius imannya. Kalimatnya cuma di lisan, nggak nyampe ke hati. Walakin qulu aslamna. Katakan pada dia, kamu baru menyatakan masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum min qalbihi. Tapi iman belum nyampe ke hatinya. Belum nyampe ke hatinya. Tafsir terbaik dari hadis dan ayat ini kita padukan. Ada orang mengatakan berislam, mengucapkan syahadat, ngaku beriman, iman cuman di tenggorokan, nggak nyampe ke hatinya. Karena nggak nyampe ke hati, pembuktiannya nggak ada. Cinta, seperti cinta. Cinta itu kalau dituliskan di dalam hati, itu akan mengalir dalam pembuktian. Apa pembuktiannya? Nikah. Makanya jangan sampai percaya ibu atau akhwat nih yang masih gadis, kalau ada yang mengatakan, sayang, namamu tertulis dalam hatiku. Katakan, saya tidak butuh tulisan di hatimu, saya butuh di buku nikah. Bikin status. Jadi kalau coba tertulis di hatiku, mana pembuktiannya? Setiap cinta butuh bukti. Antum cinta pada Allah, antum bersyahadat. Buktinya bagaimana? Amal soleh. Caranya ikuti Rasulullah. Makanya kalimat keduanya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makanya di Quran disebutkan, Quran surah 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad pada orang-orang yang mengatakan saya cinta Allah, saya syahadat, saya yakin Allah. Fattabi'uni, ikuti saya dalam mencintai Allah. Kalau mau salat, ikut saya. Gak bisa, cinta Allah, tapi salatnya terserah saya. Masya Allah, subuh 3 rakaat. Gak bisa, Nabi aja 2. Jadi kalau ada orang masuk Islam di masjid, lalu kemudian ketua masjid mengumumkan, Bapak Ibu hadirin hadirat, setelah sholat ini jangan keluar masjid, karena kita akan menyaksikan ada salah seorang kita akan bersyahadat, memulai hijrah Islamnya, lalu dibimbing oleh Ustaz Imam. Apakah kamu masuk Islam tanpa ada paksaan satu pihak manapun? Betul. Benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan, keyakinan? Benar. Bersedia menandatangani materi 6.000? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu semua orang berkata, dia baru bersyahadat. Bukan, itu syahadat ulangan. Syahadat aslinya dia sudah bersyahadat di hadapan Allah sebelum hijrah ke tempat yang baru, sebelum pindah ke tempat yang zahir. Di tempat batin itu dia sudah bersyahadat. Tapi orang banyak lupa. Antaqulu yaumal qiyamah, pada akhirnya kalian akan berkata, inna kunna an hadza ghafilin. Kami tidak ingat ya Allah. Makhluk yang tidak ingat itu bernama manusia. Manusia diambil dari 3 huruf nun sin ya, nasya. Manusia berarti makhluk yang lupa dan tidak ingat. Orang yang tidak ingat itu diingat-ingatkan. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiah.
Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan didengarkan, yang disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Begitu Ustadz datang menyampaikan tausiah, lalu setelah tausiah disampaikan, ada pertanyaan? Tak ada. Kenapa? Karena kami pun tak ingat apa yang disampaikan tadi. Subscribe, like, share, and comment. Subscribe, share, and comment. Allahumma ansurna ala al-qawmi zalimin. Tolong kami menghadapi orang yang zalim ya Allah. Wansurna ala al-qawmi al-munafiqin. Bantu kami menghadapi orang-orang munafik. Wansurna ala al-qawmi al-kafirin. Bantu kami menghadapi orang yang ingkar terhadap kedatangan Nabi-Mu ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal munkar. Jauhkan dari negeri ini segala malapetaka, bencana, musibah, riba, zina dan narkoba. Jauhkan dari para pemimpin yang aniaya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Rabbana lana minas salihin. Sesudah kami mati, anak-anak kami yang soleh melanjutkan kepemimpinan negeri ini ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan. Berikan kami rezeki yang halal penuh berkah supaya bisa menyokong pemimpin untuk tegak di atas syariat-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah ya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ila dinil haq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Terima kasih. Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.